Pulau Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah sisi barat Pulau Sumatera dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau Nias merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera yang dihuni oleh mayoritas suku Nias atau dikenal dengan Ono Niha. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km persegi ini berpenduduk hampir 1 juta jiwa. Pulau Nias yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 kabupaten saja telah dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Adapun mata pencaharian penduduk sehari-hari saat ini dengan cara berkebun, bercocok tanam, beternak, nelayan, dan berdagang. Namun saat ini aktivitas tersebut mulai terganggu dengan adanya wabah pandemik COVID-19. Data penyebaran COVID-19 di Kepulauan Nias sendiri masih tergolong aman, di mana sampai saat ini belum ada 1 orang pun yang positif terjangkit virus ini. Walaupun begitu, fasilitas rumah sakit saat ini masih minim dan belum dapat menjadi rujukan apabila ada pasien yang terkena penyakit COVID-19. Minimnya sarana prasarana yang ada dan alat pelindung diri atau ADP menjadi ketakutan tersendiri bagi para pekerja, khususnya di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Gunung Sitoli sebenarnya sudah melakukan banyak upaya dalam hal contingency plan ya. Ini ada upaya pencegahan dan juga ada upaya pengendalian. Nah, kalau upaya pencegahan ini ada beberapa tahapan yang terutama kami bidang kesehatan lakukan, yaitu menggalakkan promosi kesehatan. Nah, kesiapan dari sisi sarana dulu, boleh kita katakan bahwa memang kita sebenarnya secara utuh belum siap. Nah, ini tentang kita adalah masalah di sarananya, di mana mungkin alat ventilator kita masih terbatas. Itu mungkin sudah diupayakan oleh rumah sakit, tapi mungkin alat belum ada alat. Lalu dari sisi SDM juga sebenarnya kita harus akui ya, artinya sekalipun di sini ada spesialis paru, kemudian penyakit dalam yang cukup banyak, ini masalah juga kesiapan mental juga. Ini memang masalah mental ini kan tidak segampang yang dibayangkan orang, bahwa kita ini seperti tentara yang memang siap untuk berjibaku dengan hidup dan mati. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki lagi nanti ketika rumah sakit ini kan kasusnya semakin bertambah banyak terus, maka ya sudah bisa kita pastikan bahwa rumah sakit nanti akan steril khusus untuk menangani COVID saja. Yang jadi masalah di kita adalah ketika semakin masih tetap dibukanya pintu masuk, maka tetap risiko tinggi. Nah, oleh kami dari Dinas Kota tetap melihat bahwa kota ini bertindak seolah-olah ada kasus. Kurang lebih 2.000 orang dari luar daerah sudah datang ke sini. Itu yang tersebar di seluruh Pulau Nias. Dan yang terpenting juga bagi teman-teman semua, ketika beraktivitas luar rumah sudah pakai masker pun, sebaiknya ya segera ganti baju, kemudian mandi dulu, baru nanti interaksi dengan keluarga. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kepada masyarakat, terutama Kota Gunung Sitoli, ya, harapan saya yang pertama adalah sebenarnya patuhlah kepada aturan yang sudah disampaikan. Itu yang terpenting sebenarnya. Pemerintah sudah menganjurkan supaya ada social distancing. Tolonglah dipatuhi. Lalu physical distancing juga tetap dijaga. Kemudian pakailah masker. Kemudian yang berikutnya lagi tetap cuci tangan. Nah, ini mungkin upaya-upaya yang kita perlu lakukan. Tetapi satu hal dulu, bahwa jangan pernah terus mengedepankan pemerintah. Tanpa peran serta masyarakat dan seluruh elemen, maka COVID ini tidak akan pernah selesai. Ini COVID ini adalah musuh bersama, maka saya sampaikan bersama lawan COVID. Ini dia. Kita tunggu hasil itu nanti, apakah benar positif virus corona atau memang karena tinggi demam
kumpul rame-rame ya. Ini satu harapan kami. Pemerintah Kota Gunung Stoli dari awal pandemi COVID-19 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu pencegahan maupun bagaimana kita juga melihat masyarakat yang terdampak. Sampai hari ini kita bersyukur bahwa masyarakat mengikuti anjuran pemerintah. Ya, semua pasti berdampak. Hanya memang kita bisa melihat mana yang menjadi perhatian pemerintah. Bagi pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kota Gunung Stoli ini, kita sudah membebaskan pajak hotel dan restoran dari bulan April sampai bulan Desember. Kita juga sudah memberikan diskon kepada retribusi pajak seperti di pasar-pasar. Kita berikan diskon 50% dari bulan April sampai bulan Desember. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Kota Gunung Stoli, baik itu swasta maupun lembaga keuangan pemerintah. Bagaimana mereka bisa membantu masyarakat, terutama yang sudah menjadi debitur bank. Termasuk kita di Kota Gunung Stoli, kita punya sebuah UPT yang mengelola dana bergulir. Dan kita sudah memberikan penundaan pembayaran cicilan sampai bulan Desember 2012. Dan itu program-program yang menurut kita bisa membantu masyarakat, artinya stimulus ekonomi. Dari sisi pemerintah, selama ini kita sudah di tengah-tengah masyarakat kita yang kurang lebih 34.000 kepala keluarga di Kota Gunung Stoli ini. Di situ ada yang mendapat PKH dan bantuan pangan non tunai kurang lebih 12.500 KK di situ. Dan kita bersyukur kita mendapatkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial dari pusat. Itu kita perkirakan sekitar 10.600 KK. Yang mana kita bersyukur hari ini kantor pos sudah memulai membagi bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial itu di 3.000 kepala keluarga lebih. Keluarga yang berdampak COVID-19 di Kota Gunung Stoli ini kita perkirakan mungkin sekitar 5.000 atau 6.000 KK lagi. Ini nanti kita akan berikan bantuan langsung tunai dari dana desa. Dari dana desa, sekarang kita sudah memerintahkan seluruh desa untuk mengalokasikan maksimal 35% dana desa untuk tahun 2020 ini untuk membantu masyarakat yang berdampak COVID-19 di luar yang mendapatkan PKH, BNPT, dan bantuan sosial tunai tadi. Dana desa ini digunakan untuk membangun desanya dengan sistem padat karya. Artinya masyarakat bisa langsung bekerja dan bekerja setelah itu mendapatkan uang. Nah, termasuk di pemerintah Kota Gunung Stoli bahwa pengadaan barang jasa, terutama bidang konstruksi, ini kita jalankan. Ya, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung. Ini tidak ada kita hentikan satupun. Ini jalan terus. Kenapa? Karena ketika jalan, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan uang. Kita berharap bahwa seluruh masyarakat Kota Gunung Stoli benar-benar mengikuti anjuran-anjuran himbauan pemerintah tentang pencegahan COVID-19 ini. Mencegah, maka itu sudah bagian dari mendukung pemerintah yang ada di daerah. Dan jangan pernah panik, ya, jangan pernah juga takut, tetap waspada, dan mari kita bersama-sama mencegah COVID-19 ini jangan sampai ada di Kota Gunung Stoli pada khususnya dan kolonias pada umumnya. Beberapa cara telah dilakukan dalam mengatasi problem ini. Misalnya dengan mengajak para pengusaha, pelaku bisnis, dan warga yang mampu lainnya untuk mengadakan bakti sosial dengan cara memberikan bahan makanan serta kebutuhan lainnya. Tapi tentunya semua itu ada batasnya.
dikatakan COVID-19 ini adalah bencana tiba-tiba yang tidak pernah diduga. Kita bisa bayangkan, misalnya untuk musim pusaka Nias tahun ini, kita merencanakan sebenarnya bagaimana peningkatan kunjungan, bagaimana membuat atraksi, bagaimana supaya musim ini bisa secara perlahan mandiri. Tetapi di awal tahun sudah ada COVID. Bisa dibayangkan, ini boleh saya katakan di kota ini tempat di mana yang terbanyak dikunjungi. Dan karena itu juga karena himbauan pemerintah untuk menutup semua aktivitas, itu ada himbauan pemerintah. Maka pada minggu ketiga itu Maret kita tutup. Kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa hidup. 50 karyawan bagaimana menggaji. Semua satwa yang ada di Taman Satwa ini, kemudian di penangkaran beo kita, mau makan apa? Mau dikasih makan apa? Lalu pemeliharaan, listrik, lalu yang lain lagi, BPJS-nya, tenaga kerja, karena itu harus wajib kan? Dari mana mereka bayar? Ya, bagaimana mereka bayar? Itu tentu harus menjadi beban lembaga dulu. Pemeliharaan ini setiap hari, karena 25 tahun museum ini sudah dibangun dengan susah payah. Tiba-tiba datang COVID, hanya 4 bulan ini hancur, kan menyakitkan sekali. Jadi yang kita butuhkan itu sekarang adalah sebenarnya bantuan darurat. Jadi pariwisata paling berdampak, paling menderita pada COVID ini. Jadi 3 bulan ke depan ini, bulan ini, lalu bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli itu, ini masa-masa sulit bagi kita. Tapi ya kita harus jalani karena bukan hanya kita. Kita ini sekarang dalam keadaan darurat. Di depan mata kita sudah emergency. 1 bulan ini kita sudah rumahkan karyawan sebagian. Hati ini sakit. Tidak ada gaji mereka. Karena mereka belum dapat apa-apa juga dari pemerintah. Saya bilang masih ada kekuatan lain selain Tuhan. Yaitu the power of friends. Kekuatan, persahabatan, dan solidaritas. Kalau mau berbagi. Karena kalau itu digalang, ya pasti bisa. Ini badai pasti berlalu. Pemerintah harus melihat ini sesuatu yang penting. Karena pertama, ini bayangkan kita sudah bangun 25 tahun. Tiba-tiba hanya dengan COVID yang beberapa bulan hancur. Karena di sini adalah tempat pusaka Pulau Nias. Sejarah ada di dalam, edukasi ada di dalam, pengetahuan ada di dalam, kemudian lingkungan semuanya ada di sini tentang Nias. Harapan kita adalah agar setiap orang berperan memutus rantai penyebaran COVID. Jadi menyadari bahwa itu penting demi keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan semua orang, maka berkorbanlah. Sekarang ikuti aturan pemerintah dan jagalah kebersihan. Jangan lupa bahwa juga membangun solidaritas bersama supaya tidak ada yang mati kelaparan. Dampak semenjak COVID-19 ini, daya beli agak jauh kurang daripada biasanya. Yang kedua, waktu kita berusaha kan sudah dibatasi, jadi otomatis orang yang belanja nggak terlalu banyak kali keluar. Biasanya malam masih ramai, bisa kita makan nasi juga, sekarang enggak. Kalau di saat COVID-19 sekarang, ya masker lah bang. Otomatis masker lah itu ya yang bisa menolong kita berusaha. Namanya kita manusia, kan apa takut pasti ada. Kebetulan sampai saat ini kita belum mendapatkan bantuan. Cuman sudah kita ajukan kemarin. Mungkin belum data kali. Kemarin kita waktu ngurus ada. Ya kalau kita belum usaha, ya pasti ya bang, butuh pasti aja kan, kapan berakhir corona. Cuman kalau pemerintah kayaknya enggak juga bisa ya, karena ini wabah ini lagi tidak bisa juga direkayasa itu kapan datang, kapan berhenti ya kan. Cuma kita berharap cepatnya lah bang.
makin berkurang. Terus pembeli juga udah makin sepi lantaran banyak aturan nggak boleh keluar rumah. Nggak sesepi ini, sebelumnya masih rame-rame. Sejak dari hal itu bisa lah dikatakan 85% agak berkurang pembelinya. Harapannya sih semoga wabah ini cepat terselesaikan, udah nggak ada lagi, dibasmi. Ya, dengan adanya PSBB ini atau efek dari pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan kami. Untuk bulan ini, 1 bulan ini kami pastikan tidak ada masuk baju kebaya. Di balik pandemi ini yaitu kami membuat masker, ya, kami buat sesuatu hal yang berbeda, dan ada beberapa yang kami gabungkan dengan tulisan-tulisan, ya, bermotif ornamennya ujungnya dan tulisannya maaf jangan mendekat, ya, artinya jaga jarak, dan di bawahnya salam sehat. Jadi tanpa kita harus komunikasi dengan mulut, dengan tulisan ini aja kita pakai, kita sudah berkomunikasi dengan orang banyak. Hanya karyawan harian yang kami rumahkan, harus kami rumahkan karena memang tidak ada uang standby untuk membayar mereka setiap minggunya. Saya juga harus berusaha cari orderan, apalagi sekarang sekolah tidak ada kepastian ya bisa menerima siswa baru. Mungkin itu yang dampak sangat besar. Biasanya kami kalau udah bulan-bulan segini kami udah sibuk dengan usaha konveksinya. Itu yang sangat-sangat berdampak sama kami. Tidak ada kepastian. Ada nggak siswa baru? Apakah dimulai di bulan 7 ini atau di bulan Januari? Harapannya ya semoga cepat selesai penularan COVID-19 ini. Kita sama-sama berusaha mencegah melalui intens kita biasanya keluar, kumpul-kumpul dengan teman, ya dikurangin. Karena kita sama-sama jaga jarak. Dalam masa PSBB ini perubahan dari omset saya rasa semakin meningkat karena banyak dari membuat usaha baru, misalnya kayak buat kue untuk pesan online karena untuk menutupi kegiatan-kegiatan di rumah. Untuk sementara saya menambah 1 karyawan. Kami agak kewalahan karena membludaknya pembeli. Saya masyarakat harus semakin banyak berkreatif, ciptakan bisnis baru. Untuk pesan lain saya harus selalu menjaga kebersihan dan menggunakan masker. Gara-gara corona dala, yang dialami mama itu mana pembelian barang masuk di barang sama. Nah, doi karena keluar nih untuk semua kefirnya untuk beli kita gila doi waktu itu lah untuk lalu karena atau lah kita bayar corona jadi sehingga penjualan berkurang lah dengan kayak palar. Apalagi beli kita sangat tumbuh, jadi merasa lah kalau lebih ke mah pada tema sebagai semana bergelora, Kapankah wabah pandemi ini berakhir? Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi saat ini langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Tinggal bagaimana kita menyiasati untuk mengikuti ritme dari peraturan yang ada. Kita tidak bisa berharap lebih dengan kondisi yang ada.
tetapi harus bergerak maju, menciptakan ide-ide yang kreatif, serta memaksimalkan potensi diri untuk dapat bertahan dalam masa pandemik ini. Percayalah, badai pasti berlalu dan harapan itu selalu ada.